أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومربينا ومجاهدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Di pertemuan yang lalu kita membahas al-kadzib, dusta, berbohong, dan saya sudah menjabarkan dusta itu ragamnya, macamnya, paling tidak ada 3. Yang pertama, berdusta kepada Allah, yaitu di saat kita menyelisihi komitmen kita, sumpah kita kepada Allah lewat syahadat kita bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita siap sami'na wa ata'na, dan apapun yang Allah larang kepada kita, kita juga siap untuk menjauhinya, menghindarinya, karena itu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kejujuran kita tidak akan bermain-main terhadap semua perintah Allah untuk kita laksanakan, dan terhadap semua larangan Allah untuk kita hindari dan kita jauhi. Saudara sekalian, termasuk juga berdusta kepada Allah, kita tidak meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah, di mana kita suka-suka lebih dominan kita mengikuti maunya hawa nafsu kita, syahwat kita, sehingga mengalahkan arahan-arahan, mau'izah, hikmah, anjuran-anjuran, nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga bentuk pendustaan kita kepada Allah di saat kita juga menyelisihi perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari-hari ini, bulan ini masih kita berada di bulan Maulidin Nabi, Milad An-Nabi. Kita sedang memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semangatnya bukan semangat hanya merayakan saja dan memperingati saja, tapi justru kita memperingati milad ini, hari kelahiran Rasulullah, supaya kita punya semangat, muncul lagi kecintaan kita kepada agama ini.
muncul lagi komitmen kita untuk menegakkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah dalam peribadatan kita, dalam muamalah kita, dalam interaksi sosial kita. Kita selalu mengkaitkan ini dicontohkan tidak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nanti dalam kehidupan kita, muamalah kita, langkah dan sikap-sikap kita di lapangan ini jauh dari sunnah-sunnah Nabi, berarti kita membohongi. Ya, kita membohongi risalah yang dibawa atau sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Pak, kita alhamdulillah ya, di momen seperti ini kita juga dikejutkan. Ada momentum penyadaran umat untuk mencintai Nabi, karena ulah salah seorang kepala negara di Perancis, Emmanuel Macron itu, yang kemudian dia melegitimasi, memperbolehkan rakyatnya, bangsanya untuk bebas untuk berekspresi, sehingga kita semua kaum muslimin merasa tersinggung karena ekspresi mereka berlebihan sampai memperbolehkan menulis karikatur tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semua. Sebenarnya kalau kita lihat, memang inilah Pak, kita ini di mana-mana salah sedikit katanya kita tidak toleran. Ya, kita tidak ada membelenggu kebebasan berekspresi. Pernah enggak Pak kita dalam mulai sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, detik ini jamaah sekalian, ada enggak orang Islam kemudian mencoba untuk membuat karikatur Yesus atau menghina Yesus atau menghina penganut Buddha, ya, dan lain sebagainya, Hindu, Konghucu, segala macam? Kita tidak pernah. Kita punya kaidah dalam agama kita ini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama kita. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan kita juga tidak akan memaksa dalam urusan agama ini. Kita hanya menawarkan, menjelaskan indahnya Islam yang rahmatan lil alamin ini, ya, indahnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka terima atau tidak bukan urusan kita, sebab nanti yang ngasih hidayah ini Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah memaksakan pada siapapun pula. Nah, coba lihat jemaah sekalian. Nah, begitu sudah masuk di bab ranah manusia suci, memang suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang memuliakan Nabi. Dari cara berfikirnya Nabi, cara memandangnya Nabi, cara mendengarnya Nabi, gerak-gerik hati Nabi, semuanya dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakkallahu lisanahu faqal wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah telah mensucikan, membersihkan lisan Rasulullah. Kemudian Allah melegitimasi dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Muhammad itu apa yang dia ucapkan itu berangkat dari hawa nafsunya. Wa zak'a syar'ahu wa khabarahu faqal. Bahkan Allah membersihkan, mengawal, menjaga indahnya syariat dan berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah. Allah mengatakan, in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya wahyu jamaah sekalian. Ada wahyu tertulis berupa Al-Qur'an, ada wahyu-wahyu tidak tertulis berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakkallahu basarahu faqal ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah juga menjaga penglihatan Rasulullah, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya Allah mengatakan sekali-kali pandangan Nabi itu tidak akan belok dan melampaui batas. Tidak ada pandangan liar pada kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakkallahu apa lagi? Lisanahu faqa wa zakkallahu sam'ahu faqal ma zaghal basru wa ma zaghal basru wa ma tagha. Wa zakkallahu
setelah syar'ahu, lisanahu, basarahu, fuadahu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah juga melegitimasi dalam surat itu, surat Qaf itu Allah mengatakan sekali-kali hati Rasulullah tidak pernah mendustakan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilihat oleh Nabi semuanya terjaga. Jadi Nabi Pak, dari ujung rambut beliau sampai ujung kaki beliau, semua panca inderanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian legitimasi secara keseluruhan, wa zakka kullahu faqal wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu ya Muhammad itu ada akhlak yang sangat indah dan memukau. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kok bisa-bisanya Pak mereka seperti itu? Terlepas ya, ini dimuqaddimai oleh salah seorang anak pemuda. Saya juga tadi malam menyampaikan di masjid saya. Umurnya masih 15 tahun loh itu. Ada mengatakan 17 tahun. Dari negara Shishan, Chechnya ini Pak, emang setiap masuk bulan Maulid begini itu umat semua berkumpul di lapangan, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Ya kayak demo 212 itu jamaah akan berkumpul memperingati Maulid Nabi ini. Tiba-tiba dosennya, gurunya, guru SMA-nya itu ngajari sejarah, kemudian menunjukkan kartun Nabi, melecehkan Nabi lewat tulisan kartun begitu. Muncul emosinya. Tidak kuat, begitu pulang dipenggal leher gurunya ini jamaah sekalian. Ya walaupun kita tetap salah Pak sikap seperti ini, kita tidak boleh berbuat seperti ini, tapi dia beristihad, namanya anak muda ya, mudah-mudahan istihadnya benar ya. Tapi secara hukum kita tetap kita mengatakan alhamdulillah Pak, semua ulama-ulama di Eropa kompak bahasanya kita mengutuk perbuatan seperti itu. Tapi lebih terkutuk lagi kalau kemudian Nabi kita dilecehkan seperti itu. Tiba-tiba presidennya muncul, pasang badan, membela, kemudian apa namanya, mengutuk anak yang pemuda seperti itu. Saat keluarga-keluarganya sekarang ditahan semua jamaah sekalian, teman-temannya semua ditahan, membabi buta di Perancis itu. Kemudian dia tidak melihat bagaimana karikatur ini. Dia katakan ini masalah ekspresi. Silakan, ini kebebasan berekspresi seperti itu. Apakah boleh kemudian kita juga berekspresi di Eropa melecehkan Yesus umpamanya gitu? Nauzubillah. Dan itu tidak akan terjadi pada umat Islam jamaah sekalian. Mohon maaf Pak, saya masih ingat tahun 70-an itu ya, ketika ada film Yesus. Itu difilmkan Pak, film Yesus itu. Tapi Yesus di dalam film itu, Yesus zina dengan Magdalena Pak. Itu yang protes justru siapa jamaah sekalian? Bukan umat Nasrani, bukan umat Katolik. Mohon maaf saya berbicara begini. Yang protes juga umat Islam. Kenapa? Karena kita mengakui Yesus ini Nabi Allah. Kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Nabi Allah, utusan Allah. Satu rentetan risalah kenabian yang berurutan itu jamaah sekalian. Bahkan Nabi Allah Isa termasuk ulul azmi ini jamaah sekalian. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ujiannya sangat luar biasa menghadapi umatnya ini. Dan kita mengakui kenabian Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi kita juga wajib kita meyakini ini jamaah sekalian. Begitu dilecehkan, masa Nabi zina? Yang uniknya Pak, umat yang mengaku sampai menuhankan dia ini alaihissalam diam. Yang protes justru kaum muslimin jamaah sekalian. Karena kita meyakini Pak, agama kita Pak ini Pak penyempurna dari agama-agama yang lain. Dari Adam alaihissalam, Idris, Nuh, terus begitu Pak. Ini sampai terakhir sempurnanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agama apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah, ibarat sebuah bangunan besar kata Nabi itu. Semua orang melihat bangunan ini indahnya ini, cuma sayang ada satu yang bolong, yang rusak gitu. Nah, bolongan itu aku yang menutupinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi memproklamirkan dirinya pula, menyampaikan kepada para sahabat dalam haji wada itu, aku sempurnakan agama ini sebagai nikmat buat kalian semua. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, tapi yang paling penting buat kita tidak hanya memperingati Pak, tidak hanya merayakan,
Kalau saya sih mengatakan, saya memperingati Nabi ini Pak tiap hari, karena saya tiap hari mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Saya tiap hari mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah. Saya tidak kenal waktu memperingati Nabi. Nanti malam saya pun minimal 1 jam saya membuka lagi Pak bagaimana kehidupan Rasulullah. Dan banyak sekarang penulis-penulis Muhammad sebagai pemimpin perang, Muhammad sebagai seorang pedagang, Muhammad sebagai seorang politisi, Muhammad sebagai seorang negarawan, Muhammad sebagai seorang murabbi. Banyak itu dibedah saja habis waktu kita Pak. Dan saya pernah mengatakan kita membedah Rasulullah sama saja dengan membedah Al-Quran. Sebab mustahil Quran itu akan bisa ditafsirkan dengan benar kalau kita tidak memahami bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, bentuk kejujuran kita, tidak dustanya kita kepada Nabi, kita siap untuk mengawal risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya Pak, ayo kita tanyakan ya. Sunnah dalam kehidupan kita seharian ini, sunnah dalam tampilan fisik ini, bagaimana tampilan fisik kita ngikutin sunnah Nabi. Ada namanya kitab Syama'il, bab yang berbicara tentang fisik Nabi, potongan rambut Nabi, cara berpakaian Nabi, duduknya Nabi, senyumnya Nabi, berjalannya Nabi, larinya Nabi, tidurnya Nabi, olahraganya Nabi, terkait dengan fisiknya ada semua jemaah sekalian. Kita bisa enggak supaya kita tidak menunjukkan kejujuran kita membawa risalah Nabi itu sampai kita pingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita setelah itu bicara bagaimana sunnah dalam kehidupan rumah tangganya. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi dalam rumah tangganya sebagai aban, sebagai ayah dari anak-anak, sebagai zaujan, sebagai suami dari istrinya. Ya Allah, ini bahas ini saja Pak, ini perlu sekian pertemuan. Bagaimana interaksi Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana interaksi Nabi dengan putra-putranya, dengan putri-putrinya ini semuanya, dengan cucunya, bagaimana interaksi Nabi dengan tetangga kanan kirinya, bagaimana interaksi Nabi dengan sahabat-sahabatnya gitu. Uniknya Pak, semua sahabat Nabi ini, ribuan sahabat, semua mengomentari Nabi, tidak ada komentar yang negatif, semuanya positif jamaah sekalian. Dan yang menarik, mereka semua mengatakan Nabi itu lebih dekat kepadaku. Paling dekatnya orang di hadapan Nabi ya aku. Itu kata Abu Bakar Pak. Kata Umar, oh enggak, Nabi paling dekat denganku. Kata Utsman begitu. Hatta Bilal bin Rabah Pak, Ammar bin Yasir, orang paling rendah secara status ekonomi jemaah sekalian, Nabi paling perhatian kepadaku. Kenapa? Nabi tidak punya gesekan di antara kita jemaah sekalian, di antara sesama sahabatnya itu. Ini akhlak Pak. Inilah bentuk kejujuran kita mengkaji. Berarti kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf ya akhi, Bapak Ibu atau para pendengar suara Perak Jaya dimanapun berada ini, kalau masih ada di antara kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal seperti ini, kalau ada di antara kita kemudian kita tidak tegur sapa satu sama lain, berarti kita jauh dari kehidupan Rasulullah. Kita telah membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kalau ada di antara kita mengaku umatnya Rasulullah kemudian tidak bisa baca Quran, tidak bisa membaca Quran dengan benar, kita bohong kepada Rasulullah. Misi utama Nabi, mukjizat terbesar Nabi ya Quran ini ya akhi. Lalu kemudian kita tidak bisa baca Quran, musibah ini Pak. Saya menawarkan diri loh ya di sini Pak. Saya menawarkan diri pada jemaah mujahidin di sini. Bagi bapak-bapak yang sudah kepala 5, kepala 6 tidak bisa baca Quran, silakan berkomunikasi dengan saya langsung boleh, atau temui takmir saya. Kita punya lembaga, kita punya banyak mahasiswa, kita ini one host, one ustad ya, satu rumah, satu ustad. Monggo Pak, manfaatkan. Jangan sampai nanti sampean nanti di akhirat ditanya, oh mak imamukan tidak bisa jawab. Jamaah sekalian, ini Quran bentuk komitmen kita, tiada hari kecuali sampean baca Quran. Kalau sampean tidak baca Quran tiap hari, berarti kita menyelisihi dan kita berbohong kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya akhi esensi kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul semangat di bulan ini Pak, semangat untuk apa? Untuk bangga sebagai umatnya Rasulullah,
menghidupkan kebiasaan hidup Rasulullah, muamalah Rasul kita contoh dalam kehidupan kita. Apa saja Pak? Nabi sebagai panglima perang, Nabi sebagai seorang murabbi, sebagai seorang guru, Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai seorang ayah, Nabi sebagai seorang silakan, ada semua jamaah sekalian, kita tinggal mempelajarinya. Ya. Nah, kalau pikiran kita ke sana Pak, setiap kita beraktivitas, aktivitas saya ini sesuai enggak ya dengan sunnah Nabi, dengan kebiasaan Nabi, selesai kehidupan kita Pak, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ya, al-kadzib ma'allah wa rasulihi, dusta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah al-kadzib ma'an nas, dusta antar sesama manusia, antar kita ini yang paling banyak dibahas memang jamaah sekalian. Tidak boleh ada dusta ya di antara kita ini jamaah sekalian. Ya, dusta kepada orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, kok bisa mendustai mereka? Ya. Jadi terutama buat kita yang sukses secara materi ya. Biasanya Pak, orang tua kalau sudah masuk usia pensiun ya, kepala 6, kepala 7, apalagi kepala 8, itu biasanya tawakalnya split Pak. Memang tawakalnya insya Allah kepada Allah, tapi juga kadang-kadang bertawakal kepada anak ya. Udahlah, pasti ada Pak perasaan seperti itu ya. Walaupun insya Allah kalau orang tua berakidah dengan benar, saya tidak akan merepotkan anak, saya tidak akan mengeluh kepada anak, saya tidak akan meminta-minta kepada anak. Bahkan kalau perlu saya akan terus ngasih sampai saya di akhir kehidupan, saya akan memberi kepada anak saya gitu. Itu orang tua yang bijak jamaah sekalian. Tapi kita sebagai anak harus tahu itu, karena Allah juga sudah mengatakan secara umum rata-rata manusia ini kalau sudah masuk usia tua, mohon maaf bagi yang sudah berumur, termasuk saya ini jamaah sekalian, ya kepala 5 ke atas lah, ini sudah masuk Pak, usia-usia masuk 56, 57, sudah mulai turun semua Pak. Pandangan sudah mulai berturun, kemampuan berpikir sudah mulai turun, apalagi kemampuan fisik Pak kalah dengan anak-anak kita. Mulai Pak, kita kadang-kadang bertawakal kepada anak, memang betul. Dan mohon maaf, sampai Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau nanti kau berjumpa dengan orang tuamu usia tua, indaka, Allah pakai kata-kata indaka, posisikan dia berada pada dirimu, itu milikmu. Indi atau indaka harus ada pada dirimu. Seharusnya Pak, anak yang taat pada orang tua, anak begitu masuk usia kepala 6 sudah ya, ayah sudah, silakan ayah berolahraga, jangan mikir urusan dunia urusanku. Kira-kira begitu anak yang saleh Pak. Anak yang berbakti begitu seharusnya, walaupun tidak semua anak bisa begitu ya. Dan kita sebagai orang tua jangan berharap minta seperti itu pula gitu. Cuma ini bahasa Allah kepada anak seperti itu. Indakal kibar ahaduhuma fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali mengatakan uff. Kalau berarti kita mengatakan uff, aduh bapak, aduh ibu, ya Allah ma, aduh, ini tersinggung Pak orang tua ini Pak. Berarti kita dusta kepada orang tua kita, mendustai orang tua kita. Dia bertahun-tahun mendoakan kita, mengawal kita, membesarkan kita, ya, ngajari kita. Dari kita tidak bisa apa-apa sampai kita jadi orang seperti ini. Ini karena berkat orang tua kita. Tunjukkan perhatian kita pada mereka ini jamaah sekalian. Apalagi sampai mendustai. Boleh aku pinjam uangmu? Aku lagi tidak ada uang mah gitu. Aduh, sakit Pak. Anak yang baik Pak, siap mah, walaupun tidak ada Pak, nyari jadi utang. Itu anak yang saleh. Ayah lagi sakit, ayah butuh ke dokter, tapi ayah nggak butuh. Bismillah Bah, berangkat Bah. Walaupun tidak ada uang di rumah Pak, kita cari, ketemu nanti Pak. Dan lihat orang-orang seperti itu, anak-anak seperti itu jemaah sekalian, itu masa tuanya Pak akan dihargai oleh anak-anaknya sendiri Pak. Bir abaka ya birruka abna'uk. Hormati orang tuamu, kawal orang tuamu, nanti anak-anakmu akan hormat dan mengawal kamu di masa tuamu. Tapi kalau kita di masa muda dan ganyang sama orang tua, masa suksesnya bahkan kita berbohong kepada orang tua, siap-siap masa tua kita, anak kita juga akan berbohong kepada kita Pak. Itu terjadi jamaah sekalian, terjadi.
Dan terlalu banyak Pak orang-orang yang sudah curhat-curhat kepada saya bab-bab seperti ini masalah anak. Ya sebenarnya sebelum menyalahkan mereka, tanyakan pada diri kita. Kita juga pernah berbuat hal yang sama pada orang tua kita dulu di atas itu. Ayo jangan ada kebohongan pada orang tua ya. Termasuk juga kebohongan kepada keluarga, pada istri. Ya saya kemarin mengatakan ya, bohong pada istri boleh dalam hal-hal yang mengakrabkan kita ya, menyatukan kita. Kalau kita berbohong kepada istri semakin cinta kepada kita, silakan. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau berbohong ngambil hartanya istri, tidak boleh. Atau istri ngambil hartanya suami melebihi uang belanjanya, itu juga nggak boleh. Itu kebohongan. Nakal itu jamaah sekalian. Termasuk kita tidak boleh berbohong kepada anak-anak kita Pak. Saya sekarang punya cucu, anak saya sudah besar-besar semua. Tapi juga tidak boleh kalau kita berjanji pada anak, tepati janjinya. Lulus nanti sama Bi tak belikan sepeda umumnya gitu. Ini kan bahasa dunia kan begitu Pak ya. Lulus, kalau yang kaya sedikit kita umroh. Begitu lulus lah sepeda wala umroh jemaah sekalian. Ini bentuk-bentuk dusta jemaah sekalian. Tidak benar. Mending kita diam Pak, apresiasi saja. Begitu kita punya rezeki, ayo kita berangkat umroh, bersyukur sama Allah Ta'ala gitu. Lebih enak daripada kita berjanji sama anak-anak kita. Itu terekam Pak, terekam di kepala anak kita jamaah sekalian. Kalau kita kemudian membohongi mereka, apalagi anak-anak usia kecil. Saya sekarang menikmati cucu saya Pak, umurnya 2,5 tahun saat ini gitu. Itu merekam betul Pak. Salah ngomong kita, itu terekam betul. Jangan ada kebohongan. Berarti kita telah ngajari anak sejak kecil dia berbohong, terpatri di benaknya jamaah sekalian. Itu kita ngeri ya. Ayo tunjukkan kejujuran kita pada semua hal, termasuk juga jujur di antara kita jemaah sekalian ya. Bagi pengurus-pengurus masjid seperti ini, jujurlah. Antum telah diberi amanah oleh jemaah masjid, jemaah Jumat, jemaah pengajian seperti ini dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk apa? Mereka berinfak di sini untuk memakmurkan masjid ini. Hati-hati Pak, uang infak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kebohongan di antara kita. Apalagi bernikmat-nikmat di atas uang infaknya masjid. Aduh, repot lagi nih Pak. Nauzubillah ya, mudah-mudahan di Mujahidin tidak ada Pak. Saya berbicara begini karena ada beberapa masjid yang ngeluh kepada saya. Bahkan ada masjid punya proyek besar ingin dikembangkan, galang dana, begitu darinya sudah terkumpul ratusan juta, lari Pak, dibawa lari jamaah itu. Ada itu, ada, bukan tidak ada Pak. Apa enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Membohongi Allah, membohongi Rasul, membohongi umat juga. Khianat terhadap amanah yang dibebankan kepadanya, ma'asyal muslimin. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dusta kepada siapa? Dusta kepada sesama manusia. Dan ini nanti yang paling banyak kita bahas memang jamaah sekalian ya. Ayo Pak, transaksi-transaksi bisnis di antara kita terbuka sajalah. Jual beli yang ada di antara kita, jangan ada kebohongan. Ya, beli sarung, yang jual sarung, jual takwa gitu. Kalau sarungnya sarung apa? Berkelas, katakan berkelas. Kalau KW1 ya katakan KW1 Pak. Kalau KW2 katakan KW2. Ya. Jangan berbohong di bab-bab seperti ini, enggak barokah. Ya, wa idza tabayyana, kata Nabi, burika fi baiti. Kalau kemudian sama-sama dua-duanya saling menjelaskan, Pak. Saya mampunya segini, yang jual juga ini barangnya juga begini, sama-sama jelas, diberkahi jual beli di antara keduanya. Tapi wa in kadzaba, kalau kemudian dua-duanya sama-sama berdusta dalam jual belinya gitu. Pada ada uang, padahal tapi pingin ngutang, Pak. Pada uang ada, Pak. Boleh nggak saya ngutang? Padahal uang ada Pak, jamaah sekalian. Nauzubillah ya. Yang jual juga begitu. Padahal ini barang bekas, tapi dikatakan barang orsinil gitu. Ini KW1, tapi dikatakan berkelas. Dicabut keberkahan jual beli keduanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbuka semuanya. Terbuka semuanya jamaah sekalian kita. Jangan ada kebohongan di antara kita. Bohong ini ya akhil karim ya Allah, merusak persaudaraan kalau ketahuan. Bohong ini ya akhil karim, dicabut keberkahan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah berbohong nanti akan ada sifat kemunafikan dalam kehidupan kita ini. Dan kita jadi hobi terus-menerus untuk berbicara pada pembicaraan yang dilarang oleh agama kita ini.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oke, yang ketiga adalah berbohong kepada binatang. Pada binatang, ya. Hati-hati yang punya binatang di rumah, ya. Punya ayam, Pak. Kalau sampean manggil ayam supaya datang pada sampean, tentu ayam datang karena mau makan, ya. Tiba-tiba datang tidak ada makanan, sampean berbohong kepadanya. Mereka nanti pada hari akhirat akan nuntut, Pak. Yang punya kucing, pus dipanggil kucing, Pak. Padahal nggak ada apa-apa, cuma tangan saja bergerak begini, jamaah sekalian. Berarti kita menipu kucing. Sampai begitu, jamaah sekalian. Ya, hati-hati. Tidak boleh kita menipu kepada binatang pun, kita pun tidak boleh kita tipu. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, itu kalau antum lihat Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, saya punya bukunya itu At-Tadwin fi Sunnah, cara menulis sunnah Nabi SAW, bagaimana salah satu temanya Pak Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, bagaimana rihlah mereka, tur mereka dalam mencari orisinilitas sebuah hadis. Imam Bukhari katanya, Pak, dari negerinya itu berjalan sampai ke Mesir, Pak. Bisa dibacakan dari Khurasan sampai ke Mesir. Tidak main-main itu, ya, akhi. Waktu itu belum ada pesawat. Itu abad yang ketiga, ya, setelah wafatnya Rasulullah, 300 tahun sekian setelah meninggalnya Nabi SAW. Belum ada pesawat, naik kendaraan ya onta atau berjalan kaki, hanya untuk melihat siapa perawi hadis ini, gitu. Tiba-tiba dilihat perawi hadis ini, kita ketemu, ditanya, kenal nggak dengan fulan bin fulan? Oh, kenal, mereka orang alim, tinggal di sini. Kejar lagi, Pak, di mana tempat di sana? Tuh, sampai datang ke tempat di sebuah daerah kecil. Tiba-tiba ketahuan dia pakai baju sederhana dengan sarungnya dilipat, katanya, kemudian dia bawa nampan, Pak. Rupanya dia punya keledai lari, dan dia pengen ditangkap lagi keledai itu. Kemudian dia menipu dengan membawa nampan, seakan-akan bawa makanan, gitu. Ta'al ya himar, ta'al ya himar, dengan bahasa mereka lah, bahasa dia, gitu. Kesini wahai himar, kesini wahai himar, dengan dirangsang seakan-akan di nampannya itu ada makanan, padahal tidak ada makanan, Pak. Kata Al-Bukhari, hasbunallah wa ni'mal wakil, astagfirullah, gitu. Balik, Pak. Padahal berbulan-bulan dia berjalan kaki untuk melihat siapa perawi hadis pertama hadis ini, gitu. Ternyata perawinya itu berbohong kepada apa? Kepada keledai, ya, Pak, sekalian. Ditolak hadisnya, Pak. Saya ingin mencari sanad yang lainnya lagi, gitu. Barangkali masih ada sanad yang lewat orang lain lagi, gitu. Begitu, Pak, kehati-hatian ulama-ulama kita terdahulu, jamaah sekalian. Sampai berbohong kepada binatang, apalagi berbohong kepada sesama manusia. Makanya sampai dikatakan dalam hadis-hadis yang maudhu, ya, Pak, yang maktu segala macam, disebut fulan kadzab, pendusta. Ditolak hadisnya, Pak. Fulan zindik, fulan fasik, fulan begini, fulan pernah berbuat dosa. Ditolak hadisnya, jamaah sekalian. Luar biasa, saudara sekalian. Makanya sebaik-baik kitab setelah Al-Quran ini apa, jamaah sekalian? Ya, kitabnya Imam Bukhari. Itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Bukhari, Pak, dia menulis hadis-hadis sahih, jumlahnya 200.000 hadis sahih, dan menghafal pula 200.000 hadis dhaif dan palsu, jamaah sekalian. Dari 200.000 hadis sahih itu kemudian diperas lagi, jadilah beberapa ribu hadis, yang 6 ribuan hadis itu dalam Sahih Bukhari itu, jamaah sekalian. Salah satunya apa? Menjaga jangan sampai ada kebohongan, ya, di antara kita, jamaah sekalian. Saudara, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Nah, saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan bohong ini, ya. Bohong pada apapun pula, terutama bohong lewat ucapan-ucapan kita, kata-kata kita. Kalau berjanji, Pak, saya ingin mengakhiri dengan sebuah hadis Nabi, ayatul munafik thalas, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya apa? Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara selalu berdusta. Berarti kalau ada dusta di antara kita, kita memiliki sinyal penyakit kemunafikan dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an,
Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin al-mukhlisin as-sadiqin bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.